Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, saya Susi Sulastri Banorea dengan NPM 2013023047, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Kimia kelas 1A. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar dan metode kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan merupakan norma hidup bagi pramuka, memuat prinsip dasar yang menjadi landasan hidup bagi pramuka. Nah, prinsip dasar tersebut menjadi acuan bagi pramuka dalam mengembangkan dirinya. Prinsip dasar kepramukaan terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Yang ketiga yaitu peduli terhadap dirinya pribadi. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka, yaitu satya dan dharma, janji dan kode moral. Baiklah, yang selanjutnya yaitu metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan pedoman untuk anggota pramuka melaksanakan pembinaan di lingkungan pramuka, baik di tingkat satuan, gugus depan, atau tingkat yang lebih tinggi. Nah, metode ini disusun dari berbagai bagian yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, antara lain yang pertama yaitu pengamalan kode kehormatan pramuka. Nah, kode kehormatan ini digunakan sebagai dasar dari seluruh aktivitas dari anggota pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Pendidikan dalam gerakan pramuka merupakan proses dari rekaman pengalaman saat melakukan kegiatan. Kepramukaan bukanlah suatu textbook yang harus dihafalkan, namun merupakan kegiatan perencanaan, melakukan evaluasi, melakukan suatu rangkaian kegiatan. Feedback atau debrief untuk menggali pengalaman dan hal-hal yang menjadi pelajaran dalam seluruh kegiatan-kegiatan, memegang peranan penting dalam suatu kegiatan. Yang ketiga yaitu sistem berkelompok. Sistem berkelompok dalam gerakan pramuka merupakan wadah berlatih anggota untuk bisa bersinergi dengan orang lain, bekerja sama, berlatih untuk memimpin dan dipimpin. Satuan dalam gerakan pramuka dikelompokkan sesuai dengan perkembangan jiwa dalam satu satuan untuk memastikan pengembangan diri mereka sesuai dengan lingkungan tempat mereka hidup. Yang keempat yaitu kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Kegiatan menantang tidak selalu mengandung risiko yang cukup besar bagi pesertanya. Inti dari kegiatan menantang adalah bagaimana kita bisa membuat suatu kegiatan menjadi menarik, menantang untuk diselesaikan. Nah, setiap kegiatan kepramukaan harus dieksplorasi nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya, karena pramuka merupakan organisasi pendidikan. Kegiatan kepramukaan bisa dilakukan oleh siapa saja, namun menjadi sesuatu yang berbeda saat di tingkat tantangan kegiatan menyesuaikan dengan kondisi peserta didik, yaitu melihat kondisi mental, fisik, finansial, dan kesehatan. Selanjutnya yang kelima yaitu kegiatan di alam terbuka. Berkegiatan di alam terbuka akan membuat seseorang lebih ekspresif dan bebas. Dari sini akan timbul kreativitas dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Berada di alam terbuka akan membuat seseorang menjadi lebih kuat dan menghargai lingkungan di mana dia tinggal. Apakah alam terbuka berarti harus di hutan? Oh, belum tentu. Istilah alam terbuka mengajak kita untuk lebih banyak bergaul dengan lingkungan sekitar kita. Kita dapat belajar dari situ untuk membebaskan pikiran tanpa dihalangi oleh dinding kelas. Yang keenam yaitu sistem tanda kecakapan. Pramuka memberi penghargaan bagi mereka yang telah mencapai tingkat atau skill tertentu dengan memberikan badge atau membuktikan bahwa si pemakai mempunyai kualitas sesuai dengan yang tertera pada badge. Hal itu untuk memacu anggotanya untuk meningkatkan kemampuan serta standarisasi. Yang ketujuh yaitu sistem satuan terpisah untuk satuan putra dan putri. Pendidikan untuk semua, baik putra maupun putri. Pramuka memberi kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh putra maupun putri tanpa melanggar norma.
Sistem satuan terpisah diterapkan pada lingkungan tinggal serta tempat istirahat atau tidur. Satuan terpisah ini tidak didefinisikan sebagai pemisahan segala hal dalam gerakan pramuka. Tetapi satuan terpisah ini lebih didefinisikan kepada perbedaan kebutuhan antara anggota putra dan anggota putri, sehingga memicu untuk dipisahkannya beberapa hal dalam gerakan pramuka, misalnya yaitu pola pembinaannya. Selanjutnya yaitu yang ke-8, kiasan dasar. Simbol atau istilah atau kiasan yang digunakan dalam gerakan pramuka mendefinisikan sesuatu. Pada umumnya, simbol-simbol atau kiasan-kiasan yang dipergunakan di dalam gerakan pramuka selalu berhubungan dengan alam sekitar dan mudah dikenali. Nah, simbol-simbol yang digunakan memiliki makna tertentu yang berhubungan dengan sesuatu yang diwakilinya. Misalkan Raimuna. Raimuna adalah kegiatan bertemunya seluruh pimpinan pramuka, penegak, pandega baik di tingkat kuartir, ranting, cabang, daerah maupun nasional. Dalam bahasa aslinya, bahasa Papua, Raimuna berarti pertemuan kepala suku untuk menghasilkan suatu kebaikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip dasar dan metode kepramukaan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.